Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah di minggu ini kita berjumpa kembali pada hari Senin yang alhamdulillah cerah juga. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu muatan bahasa Indonesia. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai iklan, dan iklannya ada banyak ya, ternyata ada yang disampaikan melalui media cetak, ada juga iklan yang disampaikan melalui media elektronik. Nah, tapi kalian masih ingat tidak apa sih itu iklan? Nah, iklan adalah sebuah pesan yang menampilkan produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Tujuannya dibuat iklan itu apa sih? Nah, tentu saja supaya masyarakat tertarik dengan apa yang diiklankan, tertarik untuk membeli, tertarik untuk menggunakan atau memakai ya. Nah, minggu lalu juga kalian sudah mempelajari mengenai iklan media cetak. Iklan media cetak itu yang biasa disampaikannya melalui koran, melalui majalah, melalui brosur, pamflet, atau pelang yang ada di jalan. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar lebih dalam mengenai iklan pada media elektronik. Nah, kalian pasti tahu kan pada media elektronik kira-kira apa saja sih? Iklan pada media elektronik berarti media yang menggunakan listrik nih, seperti radio. Lalu seperti pada TV, pada handphone juga kadang-kadang ada ya, kalau kalian sedang mencari sesuatu di Google pasti ada iklannya. Itu pada komputer juga ada, atau pada video reklame yang tertera di jalan kan kadang-kadang ada yang cetak, ada juga yang elektronik ya kalau yang tertera di jalan itu. Nah, itu juga sama, itu juga media elektronik. Nah, ada yang membedakan nih antara media cetak dengan media elektronik. Apa saja sih yang membedakannya? Nah, yang sudah punya buku-buku pena bisa dilihat materinya di buku-buku pena halaman 174. Di sini ada ciri-ciri iklan media elektronik. Iklan yang pertama, iklan ditampilkan dalam bentuk audio atau ada juga yang audio dan video. Audio itu artinya suara, dan ada juga yang audio dan video berarti suara dan gambar. Kalau yang suara saja atau audio saja itu contohnya pada radio, yaitu pada radio. Kalau ada yang suara dan gambar itu contohnya pada internet, lalu pada TV itu juga medianya audio dan video atau suara dan gambar. Lalu ciri-ciri yang kedua, disampaikan dalam waktu yang singkat. Nah, coba bisa kalian hitung, kalau misalkan iklan, satu buah iklan dalam TV saja, kalian hitung, pasti iklannya itu tidak ada yang melebihi 2 menit. Biasanya durasi atau panjangnya waktu iklan itu ditentukan. Ada yang 30 detik, ada yang 1 menit, ada juga yang 1 menit setengah. Paling lama itu 2 menit, itu pun jarang ya. Kenapa? Karena untuk memasukkan iklan ke TV 30 detik saja itu membutuhkan uang yang besar untuk satu kali iklannya. Jadi kalau misalkan memasukkan iklannya terlalu panjang pun nanti akan menambah biaya lagi untuk yang memasang iklannya tersebut membayar ya. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa formal, maaf ya, ibu orang Sunda ya, jadi menggunakan bahasa formal atau non formal. Nah, untuk bahasa yang formal itu berarti bahasa yang digunakannya sangat sopan, bahasa yang sesuai dengan dengan kamus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada juga bahasa yang digunakan non formal. Nah, biasanya bahasa yang kebanyakan sih iklan-iklan sekarang menggunakannya bahasa non formal ya, karena supaya lebih dekat dengan penontonnya, supaya lebih sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kalau non formal itu biasanya bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Jadi tidak terlalu banyak panjang berbicara gitu, tidak. Jadi kalimatnya singkat, padat, tapi merangkum semua isi iklan tersebut gitu. Lalu menggunakan intonasi yang tepat. Nah, intonasi nih, tinggi rendahnya nada. Kalau intonasi terus kayak misalkan orang bertanya ya, kalau orang bertanya kan kadang-kadang nadanya itu berbeda ya dengan orang yang memberikan pernyataan. Misalkan nih, siapa nama kamu? Nah, itu kan bertanya, nama saya Arin misalkan. Nah, itu kan beda ya, beda intonasinya, beda nadanya kalau misalkan orang bertanya atau orang yang menyampaikan sesuatu. Nah, untuk iklan itu intonasinya harus tepat. Supaya apa? Supaya iklan yang dibawakannya pun lebih menarik lagi gitu. Lalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tentu saja persuasif. Masih ingat persuasif? Persuasif artinya bersifat mengajak ya, dan mudah dipahami.
Lalu khusus iklan dengan media radio biasanya disampaikan lebih jelas. Nah, biasanya disampaikan lebih jelas. Kenapa? Karena kalau radio kan kita hanya mendengarkan saja ya. Jadi otomatis disampaikannya harus lebih detail, lebih jelas. Dan kalau radio biasanya lebih panjang. Sedangkan karena kita tidak bisa melihat gambarnya kan. Nah, sedangkan kalau pada TV lebih pendek karena tanpa mereka berbicara pun sebetulnya kita sudah bisa melihat gambar produknya seperti apa gitu. Lalu terdapat musik pengiring. Nah, musik pengiring biasanya dalam iklan selalu ada musik pengiring. Supaya apa? Supaya lebih menarik tentu saja ya. Nah, itu dia untuk ciri-ciri iklan media elektronik. Nah, selain dari ciri-ciri tadi, ada satu perbedaan lagi nih antara iklan media cetak dengan iklan media elektronik. Kalau iklan media cetak itu kan kita mempunyai misalkan koran nih atau majalah, kan kita punya ya koran atau majalahnya atau brosurnya kita punya. Jadi kita bisa membaca kapan saja selama koran atau majalahnya tersebut belum dibuang. Sedangkan pada iklan media elektronik seperti radio, seperti TV, itu iklannya sangat singkat. Jadi kalau misalkan kita kelewat ya udah tidak akan nonton lagi, kecuali kita nunggu di hari itu apakah ada muncul iklan itu lagi atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan iklan elektronik itu kadang kita sulit untuk mencarinya ya. Misalkan nih ibu meminta kalian untuk coba rekam, misalkan ya bukan tugas nih. Rekamlah iklan shampoo misalkan di TV apa ya, di RCTI misalkan. Belum tentu kan dalam satu hari itu ada iklan sampo muncul gitu kan, karena yang namanya iklan itu kita nggak tahu ya kapan munculnya gitu. Kecuali kalau misalkan kita udah hafal banget nih, wah ini mah di jam segini pasti ada iklan. Nah, tapi kan nggak ada ya yang seperti itu. Nah, kalau iklan media cetak, kalau selama kita punya korannya atau majalahnya atau brosurnya, kita bisa membacanya kapan saja. Nah, bagi yang punya buku pena silahkan dibuka kembali ke halaman 188. Di sini ada kata kunci pada iklan elektronik. Nah, ternyata selain pada iklan media cetak, kata kunci juga ada pada iklan media elektronik. Nah, biasanya pada iklan media elektronik itu sudah bisa kita tebak ya kata kuncinya apa berdasarkan jenisnya nih. Kita lihat nih ya. Contohnya nih iklan pariwisata, kan suka ada ya iklan pariwisata menampilkan Traveloka, seperti Traveloka, Pergi-pergi. Lalu apalagi ya, banyak lah ya iklan-iklan pariwisata. Nah, itu biasanya menggunakan kata kunci yang kita pasti tahu nih. Pasti nih ada kata-kata tujuan wisatanya kemana nih. Misalkan kayak iklan apa ya waktu itu, Traveloka kalau nggak salah mau kemana, ke Bromo. Nah, itu kan kata Bromo itu menunjukkan tempat wisatanya gitu ya. Lalu menampilkan juga kata-kata harga murah nih, pasti lebih murah dengan Traveloka misalkan kayak gitu ya. Itu kan menampilkan kata kuncinya juga harga yang murah. Lalu fasilitasnya bagus. Nah, menampilkan hotel-hotel biasanya mengiklankan mau hotel yang bagus, carinya di mana gitu, di situs apa. Nah, itu juga itu kata kunci pada yang biasanya muncul pada iklan pariwisata. Nah, ada juga kata kunci yang biasanya muncul pada iklan makanan. Nih, bisa kalian tebak nggak? Kalau iklan makanan biasanya ada kata apa sih? Nih, yang pasti banget ada kata enak atau ada kata sehat, pasti ada ya. Yang paling banyak sih biasanya kata enak ya. Lalu ada kata apa lagi nih? Ada kata sehat, enak, murah. Terus ada kata kunci lagi tanpa bahan pengawet, dan ada kata kunci juga mudah didapat. Itu biasanya kata kunci pada iklan produk makanan. Nah, sekarang tema yang ketiga yaitu tema iklan obat pencernaan atau obat aja ya, keseluruhan obat. Biasanya kalau obat menggunakan kata ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kantuk. Nah, itu juga, dan terbuat dari bahan alami. Nah, itu biasanya kata kunci pada obat-obatan ya. Karena ya supaya dibeli kan, jadi mereka menggunakan kata kunci yang bagus-bagus supaya orang-orang tertarik. Nah, gitu ya, itu salah satu tiga tema dari contoh kata kunci di media elektronik. Tadi ada yang tema iklan pariwisata, ada tema iklan makanan, ada tema iklan obat-obatan. Nah, di sini di halaman 189 ada sebuah iklan. Sebetulnya iklannya ditampilkan di TV ya, karena di sini ada TV-nya, cuman karena ini kita membacanya di buku jadi terlihatnya seperti ini. Nah, di sini akan Ibu bacakan iklannya. Nah, sebagai tugasnya nanti kalian mengerjakan nomor 1 sampai nomor 4 di sini. Ya, tugasnya nomor 1 sampai nomor 4. Nah, Ibu akan bacakan dulu iklannya. Nah, Ibu akan bacakan iklannya, ingat dengan intonasi yang tepat. Kalau misalkan intonasi bertanya ya seperti bertanya. Kita baca ya.
kalian juga baca, ikuti ibu. Ketika ibu membaca, kalian juga membaca. Jadi ibaratkan kalian itu menjadi pemain dari iklan tersebut ya. Nah oke, dari yang pertama dulu. Aduh, perutku sakit gitu, kata ibunya. Kamu kenapa nak? Nah itu kan bertanya ya. Aku tadi jajan di luar bu, itu kata anaknya. Sekarang kata ibunya lagi, oh pantes saja, sebaiknya kamu tidak jajan sembarangan ya, kata ibunya. Lalu kata ibunya lagi nih, ayo anak-anak, perhatikan selalu kebersihan makanan yang kalian makan. Selain itu, konsumsi makanan yang bergizi agar tubuh dapat tumbuh sehat dan kuat. Nah itu, kira-kira di sini mereka menjual produk atau tidak ya? Kira-kira nih iklannya iklan produk atau iklan jasa atau iklan layanan masyarakat? Kalian tahu kan kalau iklan layanan masyarakat yang seperti apa? Nah, kira-kira di iklan ini kira-kira iklan yang mana nih? Apakah produk, apakah jasa, atau iklan-iklan masyarakat? Nah, itu untuk isi nomor 1 ya. Apakah tema iklan tersebut? Nah, iklan apa? Iklan menjual produk, apakah menawarkan jasa, atau iklan layanan masyarakat? Nomor 2, apakah jenis iklan tersebut? Nah, kira-kira jenisnya apa nih? Apakah iklan pendidikan, iklan niaga, iklan layanan masyarakat, atau iklan hiburan? Sebetulnya ini nomor 1 dan nomor 2 juga isinya sama sih. Coba kira-kira apa ya? Nah, nomor 3, apa kata kunci yang menunjukkan jenis iklan tersebut? Kira-kira ada kata apa sih di sini yang menjadi kata kunci dari iklan tersebut? Lalu nomor 4, apa tujuan dari iklan tersebut? Nah, tujuan dari iklan ini kira-kira dibuatnya supaya apa? Itu ya, ada 4 pertanyaan, silahkan nanti kalian jawab, tapi ditulis dengan soalnya ya. Kalian tulis nanti, ayo berlatih Bu Pena halaman 189. Pakai judul seperti itu, tulis 1 sampai 4 dengan soalnya, lalu diisi. Nah itu nak, mengenai iklan media elektronik untuk minggu ini. Kita akan melanjutkan kembali dengan materi-materi selanjutnya di minggu depan. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan maksimal dikumpulkan jam 9 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.